Tahun 450 sebelum Masehi, sudah ada pemikiran tentang negara, yaitu pada masa Yunani kuno. Di wilayah Asia sendiri, di Cina dan India, sudah ditemukan tulisan-tulisan politik berkisar pada tahun 500 sebelum Masehi sampai 350 tahun sebelum Masehi. Di Indonesia sendiri, kita dapati sudah ada tulisan mengenai sejarah dan kenegaraan yang ditulis pada masa Majapahit, yaitu Negara Kertagama pada abad 13 dan abad ke-15. Ilmu politik berkembang semakin luas hingga mencapai negara dan Amerika, tentu dengan perkembangan pola dan corak yang berbeda pula. Hingga sampai sekarang, ilmu politik menjadi ilmu pengetahuan, yang sebelumnya ilmu politik bukanlah sebagai ilmu pengetahuan, karena tidak bisa dibuktikan dalam keadaan terikat. Hingga pada tahun 1948, mulai muncul pemikiran individu-individu dianalisis, kemudian muncul fenomena-fenomena atau gejala tertentu yang disajikan dalam bentuk sebuah data, hingga lahirlah ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang politik atau kepolitikan, atau dapat pula dikatakan sebagai suatu usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Definisi ringannya adalah, dahulu ada masyarakat yang hidup secara kolektif atau bersama-sama. Kemudian muncul beberapa permasalahan dalam masyarakat itu, seperti terbatasnya sumber daya alam. Masyarakat mengatur suatu cara agar seluruh warganya merasa puas dan bahagia. Tujuan itu tercapai akibat adanya kekuasaan di suatu wilayah tertentu, yang dijabarkan sebagai keputusan akan sesuatu kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya alam itu. Maka dengan demikian, dalam suatu negara politik berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan kekuasaan, kebijakan publik, dan alokasi atau pembagian. Penjelasan selanjutnya, mari kita saksikan tayangan berikut. Ada 5 konsep pokok dari politik. Yang pertama ialah negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Sedangkan keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Yang keempat adalah kebijakan umum. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Dan pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Yang kelima adalah pembagian atau alokasi. Pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Menurut Harold de Lasswell, ia mengatakan, politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Pembahasan selanjutnya mengenai bidang-bidang ilmu politik. Bidang yang pertama yaitu teori politik, yang terdiri atas teori dan sejarah perkembangan politik. Bidang yang kedua yaitu lembaga-lembaga politik, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar, Pemerintah Nasional, Pemerintah Daerah dan Lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, serta perbandingan lembaga-lembaga politik. Bidang yang ketiga yaitu partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum, yang terdiri atas partai-partai politik, golongan-golongan, dan asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi, serta pendapat umum. Bidang yang keempat yaitu hubungan internasional, yang terdiri atas politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi nasional, serta hukum internasional. Ilmu politik adalah ilmu yang luas. Ia berhubungan dan bergantung pada ilmu pengetahuan lain. Di antaranya ialah sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, karena sejarah menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Ilmu politik melihat ke arah depan,
Bahan mentah yang disajikan oleh ahli sejarah dipakai untuk menemukan pola-pola ulangan yang dapat membantu untuk menentukan suatu proyeksi masa depan. Sejarah disusun menjadi suatu pola yang akan memberikan gambaran bagaimana sesuatu berkembang dalam keadaan tertentu. Kemudian filsafat. Ilmu politik berhubungan dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara. Dan manusia merupakan bagian dari alam semesta. Pada bidang filsafat politik, pokok kajian ini membahas masalah politik dengan berpedoman kepada suatu sistem adat, nilai dan norma-norma tertentu. Kemudian sosiologi. Jasa sosiologi terhadap ilmu politik adalah memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh. Dengan menggunakan teori-teori sosiologi, seorang politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh keputusan kebijakan, corak dan sifat keabsahan politik, sumber-sumber kewenangan politik, dan pengambilan sosial dan perubahan sosial. Kemudian antropologi. Bagi seorang ilmu politik, antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Kemudian ekonomi. Seorang ilmu politik dapat meminta bantuan seorang ekonom tentang syarat-syarat ekonomi yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan politik tertentu. Dibutuhkan ilmu untuk menganalisis syarat siasat-siasat pembangunan nasional dan tidak dapat mengabaikan peran perdagangan, hubungan ekonomi luar negeri. Hal ini semata untuk mempertahankan untung rugi baginya. Kemudian psikologi sosial. Psikologi sosial memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan. Dengan ilmu ini, seorang ahli politik dapat menganalisis secara lebih mendalam makna dan peran orang kuat, kondisi sosial ekonomi, serta ciri-ciri kepribadian yang memungkinkan dengan memainkan peran itu. Kemudian geografi. Faktor seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh, dan segala faktor-faktor geografi dapat mengaruhi konstelasi atau keadaan politik. Kemudian ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki andil dalam mengatur dan melaksanakan undang-undang, yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Jika seorang ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka seorang politik lebih cenderung menjaga negara dengan sebagai asosiasi-asosiasi atau kelompok manusia yang bertindak untuk mencapai beberapa tujuan, di samping menganggap negara sebagai suatu sistem. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.